Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Pitra, NPM saya 241186206170 dari kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa pertanyaan dari matkul agama untuk memenuhi kewajiban UTS saya. Yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Abdulladin, SPDI, MPDI. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu tujuan diciptakannya manusia. Allah SWT bertujuan menciptakan manusia yang pertama yaitu untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Inilah alasan paling utama yang perlu kita pahami. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah SWT berfirman, yang mana firmannya yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan, demikian manusia diminta untuk beribadah kepadanya agar menjadi makhluk yang bertakwa, yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Kemudian sebagai khalifah selain ibadah, Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimiliki. Hal itu tentu tercantum dalam surat Al-An'am ayat 165. Allah SWT berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Tuhan sejatimu sangat cepat dalam memberi cermin, dan dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian, agar tahu kekuasaan Allah, manusia diciptakan oleh Allah agar mereka dapat menyadari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan segala isinya, terbentuk atas kehendaknya. Penjelasan lebih rinci juga dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 12 yang menyatakan, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya sehingga kalian dapat memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu mengemban amanah. Alasan selanjutnya Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Amanah tersebut dapat diibaratkan sebagai ujian dan tanggung jawab saat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya kami telah menghadirkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khawatir akan habitatnya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sejatinya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses penciptaan manusia? Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dalam tahapan primordial. Pada tahapan ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh dengan bentuk yang sempurna. Fakta ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Ditemukan kata sulalah yang diartikan para ulama sebagai tanah. Itu tentunya dilakukan oleh Allah pada manusia pertama yaitu Nabi Adam. Sedangkan penciptaan Hawa sebagai wanita pertama disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya. Selain tahapan primordial, di sini juga ada tahapan biologi. Tahapan ini menjelaskan proses penciptaan fisik manusia mulai dari air mani hingga menjadi janin dalam proses kandungan. Proses ini terdiri dari berbagai fase yaitu nutfah, alaqah, mudghah, tulang belulang, dan peniupan ruh.
Berikut penjelasan singkat dari masing-masing fase tersebut. Yang pertama yaitu ada nutfah atau air mani. Dalam tafsir Al-Misbah, nutfah diartikan sebagai pancaran mani yang keluar dari alat kelamin pria dan mengandung ratusan juta benih yang dikenal sebagai sperma. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina yaitu air mani. Yang kedua yaitu alaqah atau segumpal darah. Ibnu Juwais dalam kitab Zad al-Masir berpendapat, alaqah artinya darah yang menggumpal dan kental yang menggantung pada dinding rahim. Secara harfiah, alaqah juga diartikan sebagai lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Mengutip buku embriologi dalam Al-Quran oleh Kiptiyah dan Nurwakidah, untuk menjadi segumpal darah diperlukan 40 hari setelah bertemunya sperma dan sel telur. Dari proses tersebut menghasilkan sel tunggal yang dikenal sebagai zigot yang berkembang menjadi gumpalan daging. Zigot inilah yang melekat pada dinding rahim seperti akar kokoh yang menancap di tanah. Untuk tumbuh kembangnya, zigot mendapatkan zat penting dari tubuh ibu dengan menyerap sari-sarinya. Kemudian yang ketiga yaitu mudghah atau segumpal daging yang dan dibalut dengan tulang belulang. Mudghah adalah segumpal daging atau tempat pembentukan janin. Fase ini dimulai kira-kira pada minggu keempat masa kehamilan. Nah, menurut Ensiklopedia Americana, minggu keempat merupakan awal pembentukan anggota tubuh manusia, mulai dari kepala, tubuh, hingga kaki yang berasal dari segumpal daging menjadi tulang-tulang rawan. Nah, pada fase pembungkusan tulang dan daging, berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa perkembangan janin dalam rahim ibu sama persis sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Di fase ini, embrio mengalami perubahan bentuk yang dari sebelumnya hanya segumpal daging sampai akhirnya berbalut kerangka atau tulang. Lalu, para ahli embriologi juga berpendapat bahwa tulang dan otot terbentuk bersamaan, didahului oleh tulang rawan, embrio yang mengeras. Setelahnya, sel-sel otot di jaringan sekitar tulang dapat melindungi embrio tersebut. Yang terakhir yaitu insya atau peniupan ruh. Menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Artinya, Allah meniupkan ruh di dalam janin sehingga ia menjadi makhluk yang berbentuk lain yang mempunyai pendengaran, penglihatan, rasa, akal, dan juga gerakan. Peniupan ruh oleh Allah ini merupakan puncak dari segala proses penciptaan manusia, sebab fase ini menandakan adanya sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga yaitu uraikan contoh perdebatan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikap? Di sini, sebuah pertengkaran yang sulit dimenangkan. Otak dengan logika dan rasionalitasnya mendorong kita untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Dan hati di sisi lain dengan intuisi dan emosinya mendorong kita untuk mengikuti kata hati dan bertindak berdasarkan perasaan. Pertempuran antara otak dan hati ini seringkali terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal percintaan, misalnya hati mungkin mendorong kita untuk jatuh cinta dengan seseorang yang tidak cocok untuk kita. Sementara otak memperingatkan kita tentang bahaya hubungan tersebut. Dalam hal pekerjaan mungkin mendorong kita untuk mengikuti passion kita, sementara otak mengingatkan kita tentang tanggung jawab dan kebutuhan finansial. Lalu, manakah yang lebih baik, otak atau hati? Jawabannya tidak sesederhana itu. Keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Otak membantu kita untuk membuat keputusan yang rasional dan menghindari bahaya. Hati membantu kita untuk terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara keduanya. Kita tidak boleh hanya mengikuti logika dan mengabaikan perasaan, ataupun sebaliknya. Kita harus belajar untuk
mendengarkan but otak dan hati, dan kemudian membuat keputusan terbaik untuk diri kita sendiri. Menemukan keseimbangan ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan latihan introspeksi untuk memahami apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Kita harus belajar untuk mempertanyakan pikiran dan perasaan, membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dan pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam pertempuran antara otak dan hati. Keduanya adalah bagian penting dari diri kita, dan kita harus belajar untuk hidup harmoni dengan keduanya. Dengan mendengarkan but hati dan otak, kita dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri, dan menjalankan hidup yang bahagia dan fulfilling. Apabila manusia di muka bumi ini mampu menjernihkan hatinya, maka mereka akan mampu pula untuk mengendalikan otaknya untuk selalu berjalan ke arah kebaikan, sehingga otak tidak perlu lagi berdebat dengan hati. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sesuatu, haruslah mengedepankan suara hati yang berpegang pada jalan kebenaran. Jalan yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu suara hati yang terbebas dari paradigma dan belenggu. Sehingga akhirnya perdebatan antara hati dengan otak akan mencapai titik temu menuju satu tujuan, yaitu berusaha di dunia fana ini dengan jalan kebenaran menuju alam selanjutnya guna memperoleh surga. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada Al-Quran, kitab suci Islam yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi pedoman moral, etika, hukum, dan ajaran agama Islam. Kemudian ada hadis. Di sini riwayat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran Nabi Muhammad diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ijma, kesepakatan para ulama atau komunitas Islam terkait dengan masalah hukum tertentu. Ijma digunakan ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang relevan. Kemudian yang terakhir ada kias, metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hukum Islam atau syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku umat manusia atau Islam. Hukum Islam dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Pertanyaan terakhir yaitu uraikan bagaimana Anda memahami lafaz 2 kalimat syahadat. Di sini 2 kalimat syahadat menjadi sakral bagi keyakinan iman bagi setiap muslim. 2 kalimat syahadat merupakan pengakuan tulus dari setiap hati terhadap kebesaran Allah dan Nabi Muhammad. Syahadat terdiri dari 2 kalimat, yakni asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang pendek yang terdapat dalam rukun Islam yang pertama dan memiliki makna yang mulia. Syahadat juga merupakan pilar utama dalam agama Islam, menjadi pengakuan seseorang sebagai umat muslim. Tanpa mengucapkan syahadat, tidak dianggap umat muslim dan tidak diterima amal ibadah agama Islamnya. Nah, syahadat secara bahasa berarti persaksian atau kesaksian dalam agama Islam. Syahadat sebagai pernyataan iman yang diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusannya. Makna syahadat itu sendiri adalah kalimat pertama dalam syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya meyakini keesaan Allah merupakan dasar utama dalam agama Islam. Dalam keyakinan ini, menyembah selain Allah, baik itu berhala, manusia, atau benda apapun yang dianggap syirik atau menyekutukan Allah. Makna dalam kalimat syahadat ini merupakan perintah untuk hanya beribadah dan beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain yang patut disembah oleh umatnya. Allah telah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Di sini dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25.
Kalimat kedua dalam syahadat yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini saling berkaitan. Nabi Muhammad merupakan pembawa risalah dan perintah dari Allah. Segala ajaran serta kebiasaannya adalah pedoman utama bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Beliau telah diperintahkan Allah untuk menyebarkan syariat ini kepada risalah atau kerasulan, sehingga mewajibkan semua umatnya menerima dan mematuhinya. Risalahnya yaitu Allah telah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 68. Lalu Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan, dalam Quran Surah Al-An'am ayat 124. Dan kemudian, sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik, dalam Quran Surah Syad ayat 47. Nabi Muhammad merupakan manusia yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah sebagai Rasul. Dalam menyampaikan risalahnya, Nabi Muhammad menjadi teladan bagi para umat agar ajaran dan perintahnya diterima dan tidak menjadi bahan celaan bagi musuh Islam. Nah, dengan mengetahui pengertian dan makna syahadat, telah menjadi hal penting untuk mempercayai dan meyakinkan hati bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad merupakan utusannya dalam menyampaikan ajaran agama Islam, sehingga teladannya wajib diikuti dalam kehidupan dunia dan akhirat. Melafazkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan tuntunannya juga merupakan rukun dasar agama Islam. Namun sayang sekali banyak orang yang tidak memahami maknanya. Lebih dari itu, banyak yang meyakini bahwa maksudnya cukup dengan mengucapkannya tanpa memahami dan mengamalkan. Demikian penjelasan dan jawaban mengenai pertanyaan tadi. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan kata yang tidak sebenarnya. Saya akhiri. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.